Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam jumpa lagi dengan Muslim Jawani. Dalam hitungan beberapa hari ke depan, kita akan menghadapi ibadah kurban. Ibadah ini termasuk salah satu ibadah yang tertua. Karena dasar dari ibadah ini sudah ada sejak zaman manusia-manusia pertama. Sobat Muslim Jawani, sebelum berlanjut, kali ini Muslim Jawani akan membahas tentang hukum dan hikmah seputar ibadah kurban. Namun, silakan tekan tombol subscribe, like, dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua, amin. Sobat Muslim Jawani yang dirahmati Allah. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab, kurbanun, artinya dekat atau mendekatkan. Kurban disebut juga udhiyah atau dahiyah yang masih secara bahasa berarti hewan sembelihan. Sedangkan secara istilah, ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam, di mana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ritual kurban dilakukan pada bulan Zulhijjah yakni pada tanggal 10 atau disebut juga hari Nahar atau Hari Raya Idul Adha, dan 11, 12 dan 13 atau disebut juga Hari Tasyrik. 4 hari tersebut merupakan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dalam sejarah sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran terdapat 2 peristiwa dilakukannya ritual kurban yakni oleh Habil dan Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam, serta pada saat Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah. Pertama kisah Habil dan Qabil. Auzubillahi minasyaitonir rojim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqi iskoroba kurbanan fatukubila min ahadihima walem yutakobal minal akhor, qoola la aktulanak, qoola inama yatakobaluloh minal mutakin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Iya, Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Kedua, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Nabi Ismail. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mematuhi perintah tersebut dan tepat saat Nabi Ismail akan disembelih, Allah menggantinya dengan domba. Berikut petikan surat As-Saffat ayat 102-107 yang menceritakan hal tersebut. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim berkata, hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surat As-Saffat ayat 102-107. Lantas, kurban sebagai suatu ibadah, apakah ia ada dalilnya? Ayat di dalam Al-Quran tentang ritual kurban yaitu Surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sementara hadits yang berkaitan dengan kurban antara lain. Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Hadits Zaid ibn Arqam, ia atau mereka berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kurban itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
kurban adalah sunnahnya bapa kalian, Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang akan kami peroleh dengan kurban itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Jika masuk tanggal 10 Zulhijjah dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak cukur atau memotong kukunya. Hadits riwayat Imam Muslim. Kami berkurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaibiyah. 1 unta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Hadits riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Setelah membaca dan menelaah beberapa dalil di atas, apakah hukum berkurban? Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan fuqaha atau ahli fikih, menyatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang utama. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan wajib, kecuali Imam Abu Hanifah, seorang tabi'in. Imam Ibnu Hazm menyatakan, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Sobat Muslim Jawani yang budiman, apabila kita telah mampu untuk membeli hewan kurban, meskipun dengan rombongan ber-7 orang untuk sapi atau unta, sebaiknya menyegerakan untuk berkurban. Adapun syarat dan ketentuan kurban dan pembagian dagingnya adalah sebagai berikut. 1. Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berutang. 2. Kurban harus binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, atau biri-biri. 3. Binatang yang disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh. 4. Hewan kurban telah cukup umur, yaitu unta berumur 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun, dan domba atau kambing berumur lebih dari 1 tahun. 5. Orang yang berkurban hendaklah yang merdeka, balik, dan berakal. 6. Daging hewan kurban dibagi 3, sepertiga untuk dimakan oleh yang berkurban, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga bagian dihadiahkan kepada orang lain. Kemudian, kapan seharusnya kita melaksanakan kurban? Dan apa hikmah yang bisa kita petik dari kurban? Waktu untuk menyembelih kurban bisa di awal waktu yaitu setelah sholat Id langsung dan tidak menunggu hingga selesai khutbah. Bila di sebuah tempat tidak terdapat pelaksanaan sholat Id, maka waktunya diperkirakan dengan ukuran sholat Id. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum waktunya maka tidak sah dan wajib menggantinya. Di antara hikmah yang bisa kita petik, antara lain. 1. Sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 34. 2. Untuk meningkatkan takwa, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hidayahnya kepada kami. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 37. 3. Berhak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mempunyai keluasan harta, dan tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kita, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, Imam Ad-Daruqutni dan Imam Baihaqi. 4. Meraih ampunan dosa, Fatimah, berdirilah dan saksikan hewan sembelihmu itu.
Sesungguhnya kamu diampuni pada saat tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. 5. Dapat pahala besar, pada tiap-tiap helai bulunya itu kita memperoleh satu kebaikan, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. 6. Hewan kurban akan menjadi saksi hari kiamat. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari mengucurkan darah, menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. 7. Menempuh rasa kepedulian sosial. Hari Raya Kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sobat Muslim Jawani yang budiman. Demikian pembahasan hukum dan hikmah seputar kurban yang sebentar lagi akan kita hadapi. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan menyemangati sobat semua yang telah mampu dan memiliki harta untuk membeli hewan kurban. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai dan telah subscribe channel ini. Semoga mendapatkan berkah dan rizki yang berlimpah, sehingga tahun ini kita bisa berkurban. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.